Cuma Mbako ini andalannya. Baru yang lain-lain seperti cabe atau lombok, tomat, terong, eh, termasuk pare, kacang panjang dan sawi dan lain-lain. Itu andalan kami. Yang andalan yang kedua, Kecamatan Banyudono itu karena lokasinya itu dekat dengan Solo, terlalui jalan Solo Semarang, potensi alamnya luar biasa, sehingga andalan yang kedua yaitu pariwisata. Mungkin penyokong PAD pariwisata terbesar di Kabupaten Boyolali sumbernya dari Kecamatan Banyudono, karena banyaknya potensi air, sehingga termasuk situs-situs sejarah dari kerajaan. Potensi pariwisata domestik itu sangat luar biasa, khususnya kaitannya dengan ritual, eh, mohon maaf ini keluar dari agama, kungkum itu dari sekarang mau kalau pas malam Jumat Wage maupun Jumat Pahing di Umbul yang di daerah Pengging itu hampir merata, hampir yang datang pas malam itu hampir dikatakan hampir 1.000 orang ada. Terus yang kedua, potensi yang lain yaitu selain air ya di situ banyak makam-makam, sehingga pendukung selain Umbul juga banyak orang yang tirakatan, banyak peninggalan dari tokoh-tokoh ampuh, karena menurut sejarah dari leluhurnya Joko Tingkir, sehingga aslinya dari Pengging, dari Handayaningrat yang letak makamnya di Dukuh, Dukuh di desa Dukuh. Pendukung-pendukung yang lain pariwisata di andalan di Kecamatan Manjudono itu selain Umbul itu sekarang sudah ada inovasi, yaitu dengan Umbul Tirta Lestari dipoles dengan modern, sehingga kalau minggu itu hampir dikatakan hampir 500 sampai 1.000 bisnya itu sampai macet-macet. Nanti adik-adik yang dari Tanjung Sari tadi, dari mahasiswa dari Kecamatan Banyudono mungkin bisa menceritakan. Termasuk di Banyudono itu banyak event ritual maupun event-event tahunan yang menjadi suguhan pariwisata yang menjadi unggulan Kabupaten Boyolali. Sebagai contoh, dalam waktu dekat kemungkinan nanti adik-adik akan mengikuti tentang ritual padusan. Nanti nanti bupati maupun wakil bupati akan rawuh di situ, sehingga nanti orang Solo, Kartosuro, Sukoharjo akan blek situ mengawali puasa, akan padusan di Umbul yang ada di Umbul Pengging dan sekitarnya. Termasuk Pengging Fair itu yang luar biasa. Kemarin kami menghadirkan Lorenza sampai penontonnya luar biasa, Ketahuan Fair, Cangkringan Fair, termasuk di Pengging itu juga ada ritual atau acara adat yaitu sebaran apem saat saparan, sehingga potensinya sangat luar biasa. Dan sekarang banyak peralihan, masyarakat sudah agak pandai, banyak menggunakan air yaitu untuk perikanan air tawar dengan nila maupun yang ikan untuk hiasan koi sudah di Desa Bendan dan di Desa Dukuh sebagian sudah beralih, atau yang anak-anak muda beralih ke sana. Terus kaitannya dengan potensi yang lain di Kecamatan Banyudono juga, dulu di tempatnya adik mahasiswa yang dari Tanjung Sari itu ada abon lele, itu udah handal sekali dari kementerian. Itu tetap kita poles supaya nanti bisa go public. Dan termasuk sekarang ada unggulan baru yaitu dengan anggur sama anggrek di Desa Sambon, termasuk eh, cindramata dari UMKM yang handal yang sudah go public, yaitu pembuatan tas dan dompet dan sepatu dari ikan pari. Nah, saya ada permasalahan sedikit, yaitu adik-adik nanti harapan kami memang tidak usah dengan pendanaan yang besar, pokoknya rasa nganggu bangan fisik. Harapan kami hanya mohon bantuan adik-adik untuk sentuhan-sentuhan supaya pariwisata kami bisa moncer, bisa diakses di dunia maya, termasuk membantu pemasaran-pemasaran,
masyarakat kami supaya pemasarannya itu tidak manual lagi, diajari pemasaran yang online. Sehingga harapan kami 14 prodi yang ada di kecamatan saya jamin nanti masuk semua akan kami butuhkan di masyarakat Banyudono. Terus kaitannya dengan penduduk, kalau potensi yang Banyudono untuk peternakan sedikit karena masyarakatnya sudah terbawa ke banyak ke pertanian sehingga banyak mengandalkan pertanian, pariwisata dan perikanan serta perdagangan. Dan Banyudono ini kulinernya Boyolali juga. Orang-orang di Kecamatan Sambi, Kecamatan Sawit, Kecamatan Teras, termasuk dari orang Solo, hampir banyak kuliner di Banyudono karena menurut Sabdonya Ratu pakai air pengging katanya rasanya beda dan harganya murah. Rakyatnya bersahabat, tidak pernah mengganggu para pendatang karena sejak dulu sudah terjadi hubungan yang baik dengan tamu-tamu dari luar. Salah satu andalan kami yaitu sate darso, biar nanti adik-adik yang dari luar daerah termasuk Pak Profesor, Bapak Pak dosen dari Muhammadiyah Semarang preso bahwa soto darso itu andalan dari Pengging, dari Banyudono. Kemarin tanggal hari Korpri saja dari Kepala BKN minta dahar ke situ juga, termasuk Pak Jokowi langganan kalau ke Boyolali pasti mampir ke soto sate darso itu Nah, baik. andalan itu. Terus yang katanya dengan penduduk, penduduk di Banyudono sekitar hampir 50-an ribu itu didominasi oleh perempuan, Pak. Perempuannya 50% 25, laki-lakinya 49,75 sehingga selisihnya hanya 0,05. Tetapi masyarakat kami agamanya pluralis karena Sabdo Ratu katanya di situ Hindunya juga banyak sehingga dominasi masih tetap di Islam. Katoliknya juga nomor dua dari Kristen, baru Katolik, Hindu, terus Buddha juga ada. Nanti secara data-data karena waktunya pendek nanti bisa kami paparkan kalau ada adik butuh di kecamatan dalam angka ada, termasuk mungkin Ngemplak Nogosari itu sumbernya aja sama dari kecamatan dalam angka. Cuma karena waktunya pendek, kami tidak bisa memaparkan secara detail. Hanya saja saya dari Kecamatan Banyudono itu tingkat pendidikannya saya matur dulu. Tingkat pendidikannya mungkin di Kabupaten Boyolali termasuk di atas rata-rata dari 22 kecamatan yang ada di Boyolali. Karena sebagai tolok ukur hanya dari Kabupaten Boyolali yang pernah jadi menteri itu hanya dari orang Banyudono. Ini potensi kami yaitu Pak Joko Kirmanto itu dari orang Banyudono. Yang lain belum ada, mungkin kecamatan yang lain belum ada. Sehingga kaitannya dengan pendidikan kami boleh mengatakan agak sombong sedikit di atas rata-rata. Hanya saja saya matur juga nanti adik-adik harapan kami dengan datangnya adik-adik KKN bisa memotivasi daerah-daerah yang di margin yang secara khusus di dekat pasar, dekat pariwisata itu malah kadang-kadang mencari uang mudah. Itu anak-anak itu untuk kuliah rodok males. Nah, harapan kami dengan datangnya adik-adik termotivasi bisa kuliah karena orang tuanya eh, banyak yang mampu dan cukup, hanya saja anak-anak itu sudah bisa mencari uang akhirnya males untuk kuliah. Padahal eh, dengan kuliah harapan kami pola pikirnya lebih maju, lebih analisisnya lebih tajam. Nah, saya minta nanti adik-adik kerawannya adik-adik, datangnya adik-adik bisa memotivasi itu. Jam berapa ini? Masih ada berapa menit nih, Pak? 9? Masih? Mulai. Masih ada Sa- Bapak Masih ada berapa menit? 10 menit. Oh ya, terima kasih. Ya. Kaitannya dengan penduduk, penyebarannya kami merata karena daerah kami daerah subur sehingga tidak ada kaitannya di jantung kota di dekat kecamatan itu dalam arti di situ enggak. Hanya saja penduduk kami penyebarannya juga merata. Terus tingkat mohon maaf kami tidak menyombongkan diri kehidupan di
Kecamatan Banyudono itu nyaman sekali. Karena apa? Karena sejak dulu dalam arti dengan kerajaan itu banyak peninggalan sehingga dengan para pendatang itu sudah tidak asing lagi sehingga bisa berdampingan antara agama satu dengan agama lain juga saling menghormati berdampingan sampai hari ini belum ada gesekan-gesekan kaitannya dengan adat maupun suku maupun agama. Alhamdulillah kami jadi camat lebih nyaman karena saling menghormati satu yang lain di Kecamatan Manjudono. Untuk kaitannya dengan desa ya desa di Kecamatan Banyudono tadi kan 15, yang 14 itu skornya itu masuk mendekati perkotaan. Mohon maaf yang orang mengecilkan hati, yang adiknya yang Tanjung Sari tadi skornya satu desa skornya masih di bawah yang lain sehingga sehingga tetapi tidak apa-apa karena itu karena jauh saja dan fasilitas-fasilitas yang lain mungkin belum ada seperti toko obat atau apotek hanya itu aja. Tetapi semua sudah merata. Terus kami juga berharap nanti adik-adik ini dari saya akan membantu adik-adik memfasilitasi menjaga kenyamanan adik-adik keselamatannya nanti bersama Pak Lurah dan Pak Danramil dan Pak Kapolsek kami sudah ada rapat kecil kemarin sudah kami beritahu bahwa adik-adik akan KKN di Banyudono sehingga kapan kami nanti bersama Pak Kapolsek dan Pak Danramil serta Pak Lurah akan membackup keamanan adik-adik selama ber-KKN di Banyudono. Harapan kami ya adik-adik nanti kalau KKN di Banyudono betul yang disampaikan oleh beliau tadi rasah nganggo duit. Saya tidak mengharapkan itu karena di Banyudono dana DD, PAD-nya lelang tanah kas desa, DD, ADD dan Bankeu sudah turah melimpah. Hanya saja kami hanya minta masukan panjenengan semua nanti bisa menggali potensi yang ada di kecamatan yang dibutuhkan masyarakat, bukan yang diinginkan, yang bisa untuk kemajuan rakyat kami. Terus yang kedua ya bisa memecahkan masalah-masalah yang sampai hari ini mungkin perlu sentuhan adik-adik dengan kedatangan adik-adik akan tumbuh motivasi inovasi baru sehingga bisa membawa kemajuan yang ada di Kecamatan Bolali. Terus yang terakhir ini yang terakhir mohon maaf adik-adik nanti saya minta kerasan di Banyudono syukur untuk jodoh wong Banyudono karena wong Banyudono ya laki-lakinya ya ganteng-ganteng wedok ya ayu-ayu terus kesep ratu kan ya beda ini harapan kami ya ini rodok pamer sithik Pak syukur nanti kerasan nyaman bisa terkenang itu jodoh wong Banyudono ya. Dan yang kami nanti juga akan membackup adik-adik apabila nanti di saat KKN ada koordinasi yang susah, sulit, mohon segera kami diberitahu karena eh, di Kecamatan Banyudono antara camat, kepala desa, KUPT, kepala sekolah sangat solid sekali dalam rangka melaksanakan visi misi dari Pak Bupati yang sekarang. Mungkin dari saya tidak banyak, tetapi saya mohon maaf kepada Pak Rektor maupun Bapak-Bapak yang ikut Zoom meeting karena saya nanti ini sudah mohon maaf karena ada tamu pemeriksa kaitannya di Desa Keton kaitannya BPKP. Mohon maaf sekali, mungkin saya tidak bisa lama-lama mengikuti Zoom meeting ini karena saya harus diminta kesaksiannya sehingga saya ini sebetulnya kaitannya dengan pejabat yang lama, saya harus memberi data-data dukungnya. Itu yang kami sampaikan, kami berikan apabila nanti ingin lengkap, bisa nanti membaca di data kecamatan dalam angka, ataupun nanti lihat di topografi-topografi yang ada di desa, langsung cek ke lapangan, tidak masalah. Yang penting kami welcome. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Sabarudin atas materi yang telah disampaikan. Pak, izin Bapak mungkin bisa membuka tanya jawab atau mungkin Ya, sedikit pertanyaan. ya, silakan. Mungkin satu dua penanya ya Bapak izin. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya waktu setengah jam aja enggak apa-apa. Kalau memang anu nggih, enggak apa-apa.
Oke teman-teman, sepertinya kalau ada yang ingin ditanyakan terkait potensi lokal dan karakteristik penduduk di Kecamatan Banyudonyo, dipersilakan untuk disampaikan. Silakan teman-teman. Sepertinya ini sudah pada jelas ini Bapak nih. Ya, Sangat jelas. Izin Bapak, ya, mungkin ada catatan Mas. hal yang perlu di garis bawah. Mungkin ada izin mewakili pertanyaan dari mahasiswa. Kalau Ya, silakan, silakan. Oh, ada yang bertanya Bapak dari Mas Gufron, dipersilakan. Ya, silakan. Izin masuk Bapak, apakah Ya, suara saya? ya masuk Mas Gufron. Ya, silakan. Silakan Mas Gufron. Oke, izin bertanya Pak, buat Ya, desanya yang benar itu desa Bangkok atau desa Banga ya? Terima kasih. ya. Itu desa Bangak, Bangak, Bangak. Desa Bangak. Bisa banget. Ya. Apa? Pertanyaan yang lain apa? Dipersilakan. Ya, silakan. Silakan Mas Gufron, mungkin ada yang tanyakan lagi. Sudah cukup Mas Gufron atau mungkin ada yang ingin kurang jelas lagi yang ingin tanyakan? Ini Maaf Bapak, izin masuk. Apakah suara saya masuk? Sudah masuk didengar? masuk, masuk, masuk. Ya. Izin bertanya ya Bapak. Silakan, silakan. Ya. Tadi kan Bapak menjelaskan terkait umbul pengging ya. Ya. Umbul pengging sendiri kan salah satu umbul yang ada di Banyudono. Ya. Apakah umbul pengging sendiri itu yang paling banyak peminatnya di antara umbul-umbul yang lain? Ya. Dan apa sih yang bikin menarik dari umbul pengging tersebut? Ya. Serta umbul tersebut itu yang ngelola tuh dari pihak warga sekitar atau ada di luar masyarakat sekitar sendiri? Terima kasih Bapak. Ya. Oh ya, terima kasih. Ya, wah pertanyaannya bagus. Silakan Bapak. Ya gini ya, enggak apa-apa. Ini uang nanti ya. Gini ya. Umbul di wilayah Kecamatan Banyudono itu ada umbul yang besar itu ada 9. Ya, saya bacakan ya. Umbul Ngabean, Umbul Manten, Umbul Kendat, Umbul Peceren, Umbul Sungsang, Umbul Sewu, Umbul Guyangan, Umbul Gemuling. Mengapa itu diminati oleh para domestik yang akan pariwisata ke situ? Yang pertama kali, menurut situs sejarahnya, umbul-umbul itu dulu pernah untuk berendam raja, sehingga nanti biasanya kalau malam Jumat Pahing ataupun malam Jumat Wage, khususnya umbul Ngabean, umbul Manten, umbul Kendat, umbul Sungsang, itu banyak yang berendam ke situ. Terus nanti setelah kungkum jam 12 malam, lanjut sholat ke masjid Cipto Mulyo tinggalannya Sinuwun. Katanya loh, itu katanya saya belum pernah, orang Banyutono belum pernah. Katanya hajatnya banyak dikabulkan Allah. Biasanya sangat ramai kalau nanti ada pil-pil, pilihan DPR, pilihan kepala desa, pilihan bupati, lah itu banyak ke situ. Terus yang kalau pagi, saya ceritakan juga, Umbul Sungsang itu kalau pagi itu banyak orang yang renang di situ, berendam situ, rata-rata orang manula karena sakit nyeri, perintah dokter kon terapi renang. Pengelolaannya siapa? Pengelolaannya dari Dinas Pariwisata sebagian, sebagian di pihak ketiga kan, tetapi ada yang masih dikelola langsung oleh pariwisata, yaitu Umbul Sungsang. Tetapi parkirnya di pihak ketiga kan kepada warga supaya nyaman, melibatkan warga kan anget, jadi tidak ganggu. Warga diberi pendapatan dari parkir. Jadi itu penyampaian kami tentang umbul. Terus umbul yang modern yang sudah disentuh oleh investor itu di Desa Dukuh atau Kelurahan Dukuh, Umbul Tirto Lestari. Ini sudah umbul modern sehingga sudah ada koyo
pancurannya, sudah renangnya, sudah ada semuanya lah, hembul modern lah. Terus ada kulinernya menyatu di situ. Silakan nanti adik-adik datang situ murah. Bayarnya mlebune murah 5.000 wis penak to 5.000 sak parkire murah pol teman nggih karena eh, tujuannya dari pariwisata tidak hanya untuk komersil tetapi memang untuk masyarakat juga bisa menikmati. Itu jawaban kami, Ede. Baik, terima kasih Bapak. Itu Mbak Dinar mungkin sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Oke, mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman. silakan, silakan. Silakan. Mungkin dengan kelompok rentan Bapak, mohon maaf, mungkin adakah kelompok rentan yang perlu diperhatikan khusus dalam pelaksanaan KKN ini nanti di Kecamatan Banyudono? Ya, kelompok rentannya saya selama menjabat camat tidak ada, hanya saja nanti adik-adik memang akan saya libatkan di beberapa karena masih masuknya tahun awal anggaran sehingga adik-adik akan saya libatkan di awal-awal perencanaan sebelum sampai ke pelaksanaan karena awal-awal kan itu lah kerentanannya itu hanya kadang Pak Lurah itu membangun desanya itu belum menjadi walaupun visi misinya beliau tetapi belum skala prioritas tetapi masih sebagian tidak semuanya sebagian itu masih keinginan bukan kebutuhan. Nah, harapan kami nanti adik-adik bisa memberi masukan para kepala desa, oh Pak yang perlu dibangun ini, yang disentuh ini, sehingga nanti Pak Lurah kalau banyak yang memberi masukan kan lebih mudah. Terus rentannya di Banyudono saya mengatakan tidak ada karena masyarakatnya sudah terjadi hubungan dengan luar itu sudah lama aman. Kami menjamin aman, 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 aman. Terus saya juga minta nanti adik-adik untuk menyentuh programnya Pak Prabowo yang sebagai contoh ahli gizi tadi kaitannya dengan MBG, terus nanti Koperasi Merah Putih itu andalan-andalan Pak Prabowo. Saya nyuwun nanti sentuhan-sentuhannya supaya nanti lebih moncer. Itu aja. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Begitu teman-teman, untuk materi pertama pada pagi hari ini terkait potensi lokal dan karakteristik penduduk di Kecamatan Banyudono oleh Bapak Camat Banyudono. Mungkin bila ada yang masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan ketika survei lapangan gitu ya Bapak. Bisa langsung ke lokasi Siap. Oke. identifikasi kebutuhan di Kecamatan Banyudono. Ya, Baik, siap. terima kasih sekali Bapak atas materi yang telah disampaikan. Izin beralih untuk materi berikutnya nih Bapak. Oke, saya mohon izin juga karena ada BPKP. Oke, mohon maaf. Siap. Mohon Terima maaf. kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita beralih ke materi berikutnya, potensi lokal dan karakteristik penduduk di Kecamatan Ngemplak. Izin untuk teman-teman yang dari Kecamatan Ngemplak bisa untuk mengaktifkan kamera khususnya. Oke, teman-teman bisa dibantu dicolekkan. Baik, selamat pagi Bapak. Bapak Camat Ngemplak, Bapak Musoni Esos. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Baik, Ya, di sini Bapak. Ya, untuk baik teman-teman untuk materi potensi lokal dan karakteristik penduduk di Kecamatan Ngemplak oleh Bapak Camat Ngemplak, Bapak Musoni Esos, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini karena saya dalam perjalanan, ini mungkin perangkat audio visualnya saya hanya menggunakan HP, jadi mungkin agak kurang jelas. Apakah suara saya bisa diterima baik? Bisa diterima Bapak. Agak terputus-putus sedikit tapi masih bisa terdengar dengan jelas. Bisa ya?
Saya lanjutkan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima dengan baik suara saya. Sedikit Apakah bisa terputus-putus, Bapak. ini mungkin kalau ya sinyalnya ya. Apakah sudah bisa diterima dengan baik? Ini agak sedikit terputus-putus, Bapak, tapi monggo lanjutkan mawon. Sekiranya mungkin nanti sambil berjalan sinyalnya bisa lebih baik. Terima kasih. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang beserta jajarannya, dan juga yang kami hormati tokoh masyarakat kami, Ustadzuna Kiai Haji Ali Muhson yang merupakan tokoh dari Kecamatan Ngemplak, dan juga yang kami hormati juga bapak-bapak camat dari Kecamatan Banyudono dan juga Nogosari, tentunya dari seluruh dosen pendamping lapangan dalam kegiatan KKN Universitas Muhammadiyah Semarang yang akan dilaksanakan di Kabupaten Boyolali, dan juga adik-adikku mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Semarang yang akan melaksanakan kegiatan KKN di Kabupaten Boyolali, terutama di 3 kecamatan Banyudono, Ngemplak, dan juga Nogosari. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama kami menyampaikan permohon maaf karena terkait dengan beberapa kegiatan, kebetulan hari ini sangat padat sekali kegiatannya. Saya ini juga baru melaksanakan sebuah perjalanan, tapi tidak mengurangi forum ini. Insya Allah saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan potensi yang ada di Kecamatan Ngemplak. Sebelumnya, apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Cukup Bisa. jelas, Bapak. Cukup jelas. Cukup jelas, Bapak, untuk suara ini. Agak terputus-putus ya. Ya, sedikit, tapi masih cukup jelas untuk materi yang disampaikan suara ini. Sudah jelas ya. Oke. Suara saya diterima dengan baik. Mohon maaf. Iya, Pak. Sedikit terputus-putus, tapi ketika sudah berjalan lumayan jelas, Bapak. Saya lanjutkan saja ya. Jadi Kecamatan Ngemplak ini adalah Kecamatan Ngemplak yang secara posisi Kota Surakarta. Mungkin terkait dengan karakteristiknya, masyarakatnya itu ya agak sedikit bahasanya ya juga tidak, kota juga tidak, seperti itu. Dan Kecamatan Ngemplak ini adalah merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Boyolali. Jadi satu kecamatan di angka kisaran 96.000, hampir 100.000 penduduknya, dan itu merupakan sampaikan bahwasanya ada 12 desa di Mohon izin, Bapak. kasih KKN dari Universitas Muhammadiyah. Mohon izin, Bapak Camat. Mungkin Oke, kalau oke. videonya di off cam, Bapak mungkin sinyalnya bisa lebih Oke, masuk ke. oke. Mungkin terbeban Terima oleh kasih. video call juga sekiranya gitu. Ya, Kan agak terputus-putus di ya, sini. oke. Oke. Sudah? Sudah, Bapak? Apakah sudah jelas suara saya? Ya, sudah cukup jelas, Saya Bapak. ulangi lagi ya ini ya. 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 Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwasannya Kecamatan Ngemplak ini adalah salah satu kecamatan yang letaknya posisinya berbatasan langsung dengan Kota Surakarta. Jadi kecamatan yang karena mungkin berbatasan dengan Kota Surakarta, termasuk kepadatannya cukup tinggi, dan ini menunjukkan bahwasannya
jumlah penduduk di Kecamatan Kemplak ini terbesar se-Kabupaten Boyolali dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Di angka kisaran 96.000 penduduk. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya ada 12 desa di Kecamatan Kemplak ini tentunya mempunyai karakteristik dan potensi yang berbeda-beda dari 12 kecamatan ini, 12 desa ini. Yang perlu kami sampaikan bahwasanya Kecamatan ini karena berbatasan dengan Kota Solo, ada banyak-banyak fasilitas publik, fasilitas yang mungkin tingkatnya nasional yang ada di Kecamatan Kemplak ini. Ada Bandara Adi Sumarmo yang sekarang sudah ditetapkan menjadi bandara internasional khusus haji dan umroh. Ada asrama haji, ada di samping itu juga ada fasilitas exit tol. Di Ngemplak ini exit tolnya sampai ada 2 karena ada exit tol khusus yang di Kecamatan Ngemplak dan juga ada exit tol khusus di bandara. Jadi ada 2 exit tol. Jadi satu kecamatan ada 2 exit tol yang ada di wilayah Kecamatan Ngemplak. Terus yang selanjutnya terkait dengan beberapa hal, beberapa potensi yang ada di masing-masing desa ini beragam, mulai dari keberadaan waduk cengklek yang tentunya ini mempengaruhi potensi yang ada di Kecamatan Kemplak. Adanya waduk cengklek ini akhirnya menjadikan Kecamatan Kemplak ini menjadi daerah pertanian karena salah satu sumber pengairannya dari waduk cengklek ini. Dan ini menjadikan wilayah lahan di Kecamatan Kemplak walaupun berbatasan dengan Kota Surakarta mungkin akan berbeda potensinya dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di kabupaten lain yang berbatasan dengan Solo. Karena ada waduk cengklek ini, lahan yang ada di Kecamatan Kemplak bisa dikatakan kebanyakan adalah merupakan lahan LP2B, lahan pangan berkelanjutan, yang itu tentunya untuk digunakan untuk sektor pertanian. Berbeda mungkin yang berbatasan dengan kecamatan kecamatan yang ada di Karanganyar yang berbatasan dengan Solo ataupun Sukoharjo, karena mungkin tidak ada sumber pengairan yang seperti waduk, mereka banyak pengembangan untuk perumahan pemukiman. Di Kecamatan Kemplak ini walaupun ada pengembangan pemukiman tapi cukup terbatas karena lahannya kebanyakan adalah lahan LP2B yang tidak bisa dialihfungsikan menjadi lahan pekarangan. Itu yang perlu kami sampaikan. Yang selanjutnya terkait dengan beberapa potensi di Kecamatan Kemplak ini ada potensi wisata juga yang saya sampaikan tadi, ada waduk cengklek selain sebagai sumber pengairan pertanian juga sebagai tempat untuk pengembangan wisata. Dan itu meliputi di 2 desa, di Desa Ngargorejo dan juga Desa Sopokerto. Ada banyak destinasi, ada banyak di sana yang berkembang sekarang memang adalah wisata kulinernya. Tentunya juga ada pengembangan lainnya yang sekarang baru dikembangkan oleh pemerintah daerah dan juga bekerjasama dengan pihak ketiga. Termasuk ada beberapa fasilitas-fasilitas lainnya. Ada wisata-wisata buatan yang sudah dikerjakan di Waduk Cengklek ini. Ini menjadi semacam perencanaan ke depan bahwasanya Waduk Cengklek ini nanti akan digarap menjadi wisata yang mungkin lebih berkelas lebih atas lagi. Dan ini sudah dikerjasamakan dengan beberapa pihak ketiga. Karena pengembangan wisata ini akan bisa lebih berkembang ketika memang berkolaborasi dengan beberapa pihak. Salah satunya di sana ada Waduk Cengklek Park, terus ada restoran atau kafe yang sudah luar biasa, dan di hari-hari weekend itu jalan-jalan yang di sekitar Sopokerto itu di dalam lingkungan waduk itu macet total karena banyaknya kunjungan wisatawan yang mungkin mau hangout atau mungkin menikmati suasana senja dengan background Waduk Cengklek dan juga akan kelihatan Gunung Merapi Merbabunya seperti itu. Dan ini menarik. Sampai sekarang sudah sekitar 4 tahun munculnya wisatawan baru di sore hari di Waduk Cengklek ini tidak pernah surut, justru berkembang karena
fasilitas yang disediakan juga semakin banyak. Di desa-desa lainnya selain Ngargorejo, Sopokerto, ada juga potensi wisata di daerah Giroto terkait dengan adanya keberadaan dari Embung Giroto. Walaupun mengalami penurunan yang sangat signifikan, tapi keberadaan Embung di Giroto ini masih menjadi andalan bagi desa untuk mengembangkan potensi desa wisatanya. Selanjutnya, yang lainnya yang perlu kami sampaikan, ada potensi-potensi juga terkait dengan kegiatan UMKM. Adanya beberapa sentra pengrajin di Desa Manggung terkait dengan kerajinan kayu, juga termasuk juga di Desa Giroto juga ada sentra pengrajin kayu, dan juga di desa Gagak Sipat ada sentra pengusaha atau tahu, industri tahu rumahan yang cukup banyak di sana. Walaupun ini nanti juga barangkali bisa menjadi program dari adik-adik yang KKN, bahwasanya di desa Gagak Sipat ini ada sentra industri tahu rumahan yang itu ternyata sudah menjadi permasalahan lama, ternyata menimbulkan limbah yang cukup mengganggu, dan mungkin barangkali nanti dari teman-teman adik-adik KKN bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan limbah dari industri tahu ini, karena sudah difasilitasi sekian lama, beberapa sudah terpecahkan, tapi masih selalu saja ada masalah-masalah baru. Nanti mungkin dari adik-adik semuanya bisa lebih konsen di Desa Giroto terkait dengan permasalahan bagaimana mengantisipasi limbah tahu yang dari rumahan ini. Untuk selanjutnya, untuk yang lainnya, saya sampaikan bahwasanya potensi secara keseluruhan di Kecamatan Ngemplak masih mengandalkan sektor pertanian. Sektor pertanian ini terkait dengan mungkin yang terbanyak adalah tanaman padi. Yang lainnya tidak begitu signifikan, mungkin hanya sifatnya karena mungkin terkait dengan peralihan musim. Di musim-musim kemarau ada tanaman lainnya seperti kacang dan juga termasuk jagung dan sebagainya. Ada juga tanaman komoditas seperti tebu dan sebagainya, tapi jumlahnya sangat terbatas. Yang lainnya ada juga potensi terkait dengan pertanian, ada di 2 desa, yaitu Desa Sopokerto dan juga Desa Sindon, yang ini adalah terkait dengan penanaman sayuran. Jadi di 2 desa ini banyak warganya selain mungkin menanam padi, juga di lahan-lahan yang mungkin kurang cocok untuk tanaman padi, mereka mengembangkan penanaman sayuran. Karena juga ini berdekatan dengan keberadaan dari Pasar Mangu, yang ini merupakan pasar kalau sore hari itu merupakan sentra pasar sayuran, yang itu kebanyakan memang dari produksi lokal dari Kecamatan Ngemplak, baik dari Sindon maupun juga dari Sopokerto. Tentunya juga dari desa-desa yang berbatasan dengan Kecamatan Ngemplak seperti di Nogosari. Ini beberapa hal yang kami sampaikan. Mohon maaf karena mungkin kondisi tidak begitu memungkinkan karena kami dalam kondisi perjalanan. Mohon maaf karena personen manpower SDM kami di Kecamatan Ngemplak ini cukup terbatas, karena saya sendiri ini sekcam yang mengampu jadi camat sementara, dan juga kasih kami ada yang 02. Jadi memang hari ini ada banyak kegiatan, kita harus berbagi, dan mohon maaf kami mengikuti kegiatan Zoom ini di dalam perjalanan kami. Saya kira itu, monggo nanti bisa dikembangkan lagi dengan mungkin beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan beberapa hal lagi bila ada pertanyaan dan sebagainya. Karena kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Untuk berikutnya kita buka sesi tanya jawab teman-teman. Untuk yang pertama, 2 penanya terlebih dahulu dari mahasiswa di Kecamatan Ngemplak. Silakan.
Izin Bapak sambil menunggu dari mahasiswa mungkin terkait kelompok rentan yang perlu diperhatikan khusus mungkin ada lansia atau disabilitas di Kecamatan Ngemplak untuk menjadi program mahasiswa gitu di KKN Bapak. Apakah ada? Oh iya, iya. Jadi perlu saya sampaikan, tadi lupa saya sampaikan bahwasanya di Kecamatan Kemplak ini kita sudah mendeklar bahwasanya Kecamatan Kemplak itu adalah kecamatan yang ramah ODGJ. Jadi insya Allah gitu ya, dengan kehadiran teman-teman relawan, ada relawan IPSM, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat di Kecamatan Kemplak, kita itu melayani ODGJ itu dengan sangat luar biasa. Jadi barangkali karena ODGJ ini biasanya ada perhatian yang kurang dari keluarga atau mungkin keluarganya cukup susah untuk mengendalikannya. Kita sudah ada relawan teman-teman IPSM yang membantu keluarga untuk mensikapi atau bagaimana memberikan pelayanan terbaik terhadap saudara-saudara kita ini yang mungkin mempunyai anugerah dari Tuhan, ada kekurangan dan sebagainya. Jadi di kita itu insya Allah semua ODGJ yang ada di Kecamatan Kemplak terpantau dengan baik, termasuk terpantau dengan pengobatannya. Jadi kalau memang keluarga karena keterbatasan ekonomi atau keterbatasan sumber dayanya di masing-masing keluarganya, kita bantu luar biasa. Teman-teman ini memfasilitasi untuk termasuk memeriksakan gitu ya, mengambilkan obat dan bagaimana ketika memang yang kurang itu kita kemarin itu karena teman-teman ODGJ itu kebanyakan tidak mempunyai tidak terdaftar di catatan kependudukan. Kita fasilitasi, kita bikinkan supaya dia tercatat kependudukan, supaya pengobatannya bisa di-cover melalui BPJS Kesehatan oleh pemerintah. Dan ini di Kecamatan Kemplak saya menyampaikan bahwasanya kita sudah mendeklar Kecamatan Kemplak adalah kecamatan ramah ODGJ, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kelompok lansia dan sebagainya, kita ada mungkin ini juga program nasional sebenarnya. Kelompok lansia ini kita muliakan setiap hari itu ada kegiatan permakanan. Ini program pusat ya, permakanan yang diantar langsung ke masing-masing kelompok lansia rentan yang kebanyakan adalah mungkin secara ekonomi tidak kurang dan mungkin juga dari perhatian keluarganya kurang. Jadi itu kita tiap hari ada kegiatan permakanan yang kita kirim setiap hari ke rumah dari lansia yang tadi. Termasuk terkait dengan teman-teman kita disabilitas, hari ini kebetulan di kabupaten kita ada kegiatan dalam rangka Hari Disabilitas Internasional. Kita support, jadi kita sudah bermitra dengan salah satu kelompok dari teman-teman disabilitas, yaitu dari kelompok Tunas Mekar. Ya, jadi kita berkolaborasi, bekerja sama secara rutin, termasuk kita memfasilitasi beberapa hal yang dibutuhkan oleh teman-teman dari kelompok Tunas Mekar ini. Saya kira begitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Itu teman-teman mungkin sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan program dalam pelaksanaan KKN nanti di bulan Februari 2026. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang kurang jelas ingin ditanyakan lebih lanjut kepada Bapak Camat Ngemplak. Baik, sepertinya ini sudah jelas Pak. Mungkin nanti bisa disambung ketika survei lapangan ke Kecamatan Ngemplak gitu ya. Mohon maaf ya karena kondisi saya dalam perjalanan tadi mau tak bagi ke kasih yang lainnya kita udah habis personnya itu mohon maaf tidak bisa bisa fokus banget mengikuti kegiatan ini. Sedang bertugas semua ya Bapak. Ya, ya. Karena teman-teman Bapak, kita terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu untuk mengisi pembekalan KKN pada pagi hari ini. Seperti itu kita berterima kasih sekali. Satu lagi saya sampaikan,
kalau Pak Sabar tadi menyampaikan di Kecamatan Banyudono ada Bapak Menteri Joko Kirmanto, kalau di Kecamatan Kemplak ini kita itu adalah lokasinya, wilayahnya moyangnya Bapak Jokowi. Pak Jokowi kecilnya dulu di Kecamatan Kemplak, tepatnya di Desa Girotoyo. Itu di desanya Pak Kiai Haji Ali Muson. Nah, di sana ada peninggalan, nanti ada joglonya, nanti monggo bisa dieksplor mungkin sebagai wisata digabungkan dengan Embung Biroto tadi dan sebagainya. Monggo nanti teman-teman adik-adik KKN bisa mengeksplor lebih jauh lagi, mungkin dibikin paket wisata atau apa, karena memang ada beberapa juga yang ada aja yang mengunjungi lah, orang pengen tahu bagaimana sih kondisi rumahnya Pak Jokowi masih waktu kecil dulu, dan sekarang masih dipertahankan, bangunannya masih natural, masih tidak ada perombakan dan sebagainya. Rumah masa kecilnya Pak Jokowi masih ada itu. Dan juga Kecamatan Kemplak ini adalah kecamatannya asli Pak Bupati Boyolali. Gitu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya. Monggo nanti bisa dilanjut lagi. Siap Bapak. Terima kasih sekali. Nanti bisa dilanjut oleh mahasiswa ketika survei ke lokasi, mungkin bisa bertemu Bapak Musani mungkin terkait penjelasan lebih detail lebih lanjut ya Bapak, terkait potensi daerah yang perlu dikembangkan seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali Bapak. Mohon izin untuk beralih di materi berikutnya ya Bapak. Terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih. Baik teman-teman, untuk materi berikutnya adalah potensi lokal dan karakteristik penduduk di Kecamatan Nogosari oleh Bapak Sarwanto SPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Sehat ya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Baik, untuk materi potensi lokal dan karakteristik penduduk di Kecamatan Nogosari, kepada waktu itu dan tempat dipersilakan Bapak Sarwanto SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Unimus, yang saya hormati Pak Ketua LPPM Unimus, kemudian yang saya hormati Pak Ketua PDM Kabupaten Boyolali, Pak Kiai Haji Ali Muson, dan yang saya hormati Bapak Ibu pendamping, dosen pendamping KKN tahun 2026 dari Unimus Semarang, dan Bapak Ibu semua, dan yang saya cintai, saya banggakan adik-adik mahasiswa, calon peserta KKN di wilayah Kabupaten Boyolali, terutama di Kecamatan Nogosari. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul meskipun melalui Zoom meeting. Tetapi kita berharap berdoa semoga kita dalam keadaan sehat semua. Amin. Salawat dan salam selalu kita panjatkan, kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Berkaitan dengan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Nogosari, izin saya membuka paparan. Setengah. Itu kan gampang loh Mas. Paparan saya bisa dilihat ya? Sampun. Bisa Bapak. Sampun, Lihat jelas. terima kasih. Ini adalah wilayah Kecamatan Nogosari. Batas-batasnya
di sebelah utara itu berbatasan dengan wilayah Kecamatan Andong, kemudian juga dengan wilayah Kabupaten Sragen. Kemudian yang di sebelah barat itu berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sambi dan wilayah Kecamatan Simo. Kemudian kalau di sebelah timur itu berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ngemplak yang tadi disampaikan oleh Pak Musoni. Kemudian kalau di wilayah selatan itu berbatasan juga dengan Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Sambi. Ini adalah sejarah penamaan Kecamatan Nogosari. Jadi menurut sejarahnya Nogosari itu adalah nama sebuah pohon yang tidak asing lagi karena pohon Nogosari itu banyak di mana-mana. Tetapi mengapa itu dinamakan Nogosari? Karena ceritanya dulu penguasa di wilayah Nogosari itu namanya Mbah Dudo. Mbah Dudo itu di wilayah di wilayah Desa Glonggong. Dan sampai sekarang makamnya Mbah Dudo ini masih ada dan sebagai tempat ziarah juga. Jadi penguasa Mbah Dudo ini dulu mengizinkan itu Kiai Jangkung. Ya kita nggak tahu apakah Jangkung ini nama sama dengan Syekh Jangkung yang sudah viral itu atau tidak. Tapi memang dulu namanya ada kiai yang namanya Jangkung gitu. Jadi dia mau menyebarkan agama Islam di wilayah Kecamatan Nogosari dan bertemu dengan Mbah Dudo ini. Tetapi Mbah Dudo ini memperbolehkan penyebaran agama Islam di wilayah Kecamatan Nogosari ini dengan syarat Kiai Jangkung ini harus menanam sebanyak-banyaknya pohon Nogosari. Akhirnya disepakati Kiai Jangkung menanam banyak sekali pohon-pohon Nogosari di wilayah Kecamatan Nogosari. Dan sampai dengan saat ini eh, juga masih banyak pohon Nogosari ini kita temui di wilayah Kecamatan Nogosari. Dan bahkan Dukuh Nogosari pun juga masih ada sampai dengan saat ini. Kemudian makamnya Kiai Jangkung ini juga masih ada dan jadi eh, tempat ziarah juga yaitu di Dukuh Jangkungan. Sekarang namanya Dukuh Jangkungan karena ada makam Kiai Jangkung. Dukuh Jangkungan itu terletak juga masih di Desa Glonggong. Jadi masih satu desa dengan makamnya Mbah Dudo. Ya. Ini sejarah penamaan dari Kecamatan Nogosari. Kemudian Nogosari itu jumlah penduduknya itu sejumlah 76.369 tahun 2024 berdasarkan hasil statistik. Jumlah penduduk tertinggi itu ada di Desa Ketitang sama Desa Keyongan. 7.431 untuk Ketitang, kemudian Keyongan 7.564. Perlu diketahui bahwa 13 desa yang ada di Kecamatan Nogosari ini desa terbesar adalah Desa Keyongan. Wilayahnya adalah wilayah paling besar. Kalau dilihat dari pertumbuhan, prosentasi pertumbuhan, memang wilayah Kecamatan Nogosari ini masih di bawah rata-rata pertumbuhan Kabupaten Boyolali. Karena pertumbuhan Kabupaten Boyolali itu 2,04 atau berapa gitu. Kita rata-rata masih di 1, bahkan ada yang 0. Pertumbuhan penduduk paling kecil memang di wilayah Desa Bendo. Karena Desa Bendo ini desa terkecil. Desa yang wilayahnya terkecil di Kecamatan Nogosari. Kemudian biasa kalau di Nogosari, mungkin di kecamatan yang lain yang mendominasi tetap perempuan. Penduduknya adalah penduduk perempuan.
50,12% tersendiri. Kemudian laki-lakinya hanya 49,88%. Kemudian ini jumlah dukuh dan dusun. Jadi nanti adik-adik yang mau KKN di sini, monggo dicatat perbedaan dukuh dan dusun. Jadi kalau dusun itu berimplementasi dengan kadus, kepala dusun. Jadi kepala dusun itu bisa membawai beberapa dukuh. Jadi kalau dukuh itu nama dukuh. Kalau dusun itu banyak cenderung ke kadus, nggih, kadus atau Pak Bayan kalau orang Jawa, orang desa mengatakan. Jadi ada 188 dukuh, kemudian ada 47 kadus atau dusun. Monggo nanti dicermati, ini dukuh paling banyak memang ada di Keongan, karena desanya desa terbesar di wilayah Kecamatan Nogosari. Dusunnya juga Pak Keongan, Kades Keongan itu punya kadus 7. Jadi juga paling banyak ini. Kemudian ini RT RW, monggo untuk mahasiswa bisa dicatat yang akan kuliah, yang akan KKN di wilayah desanya masing-masing di wilayah Kecamatan Nogosari. Kita sekecamatan itu ada 67 RW, kemudian 406 RT. Tersebar dari Kenteng sampai dengan Desa Pulutan. Ini 13 desa yang di Kecamatan Nogosari itu Kenteng, Potronayan, Sembungan, Jeron, Ketitang, Rembun, kemudian Guli, Tegalgiri, Bendo, Keongan, Pojok, Glonggong, dan Pulutan. Mungkin nanti ini bisa dijadikan dasar teman-teman yang ada di wilayah desa masing-masing untuk membuat program kerja KKN-nya berdasarkan RT dan RW. Kemudian ini jarak dari desa ke ibu kota kecamatan maupun ibu kota kabupaten. Desa paling jauh memang Desa Kenteng sama Desa Jeron. Desa Jeron itu terletak di timur dari kantor kecamatan paling timur dan ini berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Gondangrejo. Kemudian yang Desa Kenteng itu berada di sebelah selatan, itu berbatasan dengan Kecamatan Ngemplak yang tadi disampaikan oleh Pak Camat, itu berbatasan dengan desa mana ya yang ada di Waduk Cengkleknya itu, saya lupa desanya. Kemudian kalau jarak dari desa ke kabupaten Penjalan Pirsani ini memang jauh. Ada yang sampai dengan 40 kilo. Lumayan ini, Desa Pulutan. Desa Pulutan itu desa paling utara berbatasan dengan wilayah Sragen dan wilayah Kecamatan Andong. Kemudian ini alamat kantor desa di wilayah Kecamatan Nogosari beserta dengan nama kepala desanya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini dari 13 desa di wilayah Kecamatan Nogosari ini Pak Lurahnya aktif semua. Tidak ada yang pensiun atau sudah habis masa kerjanya. Sehingga semua masih aktif dan sampai dengan saat ini bisa melaksanakan tugas dengan baik, artinya dalam keadaan sehat semua. Ini potensi Kecamatan Nogosari secara umum. Masih mendominasi adalah potensi pertanian.
Karena Nogosari ini selain tadi Ngemplak juga sebagai kecamatan lumbung padi atau pemasok padi terbesar di Kabupaten Boyolali. Kemudian di Kecamatan Nogosari itu ada desa-desa tertentu itu sebagai sentra industri perkayuan atau mebel. Jadi ini besar, sentra industri perkayuan atau mebel ini besar karena mendominasi di desa tersebut. Nanti desa-desa di wilayah timur ini. Kemudian di Kecamatan Nogosari itu ada potensi yaitu produsen beras merah varietas Arumba. Jadi ini udah terkenal sampai di mana-mana beras merah ini karena beras merahnya yang dari Kecamatan Nogosari ini dihasilkan dari Desa Nguli. Ini kalau kita ketahui biasanya beras merah itu kan nek diliwet atau dimasak kan gimana ya orang Jawa ngarani itu kemerotok atau keras itu. Kalau tapi untuk varietas Arumba ini enggak. Jadi lemes, enak dimakan juga. Kemudian di Kecamatan Nogosari juga ada potensi yaitu agropertanian kelengkeng. Agropertanian kelengkeng. Jadi ada di desa Galgiri namanya. Itu banyak sekali, memang ini sudah dibudidayakan. Itu kelengkeng yang varietasnya saya kurang tahu varietas apa, tapi unggul daripada kelengkeng yang impor itu menurut saya ini masih bagus yang kelengkeng dari Nogosari ini karena buahnya besar-besar, kemudian bijinya kecil dan daun atau buah dagingnya itu tebal gitu. Mungkin kalau posisi sekarang ada yang panen juga, tetapi nanti kalau sudah Januari kitanya udah nggak ada yang panen, udah habis itu. Kemudian produksi pertanian di bidang sayur mayur. Jadi ini ada desa-desa tertentu yang di wilayah selatan. Tadi disampaikan oleh Pak Musoni, Camat Ngemplak. Jadi dengan adanya pasar Mangu di wilayah Kecamatan Ngemplak yang berbatasan dengan Kecamatan Nogosari, ini pasar yang mengkhususkan banyak untuk pasar sayur. Sehingga untuk warga masyarakat di sekitar Pasar Mangu termasuk di wilayah Kecamatan Nogosari yaitu di wilayah Desa Kenteng dan Desa Potronayan ini banyak sekali masyarakat yang menanam sayur mayur. Jadi Pasar Mangu itu pasar yang bukanya tengah malam dari jam 1 jam 2 malam itu sudah buka sampai pagi karena ini khusus banyak yang sayur-sayur ini. Jadi nanti monggo adik-adik nanti kalau pengen lihat bisa nanti melihat Pasar Mangu pada waktu malam hari, pada waktu malam hari. Jadi ini sayur-sayur mayur terutama yang kalau di wilayah Nogosari, Desa Kenteng, kemudian Potro itu banyak yang nanam misalnya kangkung, kemudian kenikir, kemudian kacang panjang dan lain sebagainya. Dan nanti dijual di Pasar Mangu ini. Kemudian yang potensi berikutnya di Kecamatan Nogosari ini adalah produksi empon-empon. Empon-empon itu bahan-bahan untuk jamu. Tapi yang paling mendominasi adalah tanaman jahe. Jadi jahe. Jahe kalau di wilayah Kecamatan Nogosari itu terkenal banyak petani-petani empon-empon, terutama jahe. Karena apa? Di wilayah Kecamatan Nogosari ini bahkan ada beberapa Pak Kepala Desa itu sambene niki pengusaha di bidang jamu maupun pengusaha di jual beli empon-empon ini. Kemudian potensi berikutnya adalah potensi seni, budaya, dan olahraga. Di wilayah Kecamatan Nogosari ini banyak sekali desa-desa yang sudah punya gedung olahraga. Jadi
sudah punya GOR. Jadi potensi olahraganya besar, kemudian juga potensi seninya ada juga grup-grup kesenian, terutama yaitu reog. Kemudian potensi berikutnya adalah Kecamatan Nogosari itu dekat dengan Bandara Adi Sumarmo. Yang tadi disampaikan oleh Pak Camat Ngemplak, memang Bandara Adi Sumarmo itu di wilayah Kecamatan Ngemplak. Tetapi efeknya itu juga ada bagus untuk wilayah di Kecamatan Nogosari. Ini adalah potensi secara umum di wilayah Kecamatan Nogosari. Kemudian saya tampilkan potensi per desa sekaligus dengan Pak Kepala Desanya. Nah, ini adalah Desa Kenteng. Ini nama kepala desanya Pak Agus Santoso. Monggo teman-teman mahasiswa dititeni, oh ini Pak Lurah Kenteng gitu. Secara umum potensi Desa Kenteng adalah pertanian dan perdagangan. Tadi saya sampaikan ini daerah penghasil sayuran juga, kemudian juga penghasil tanaman jamu pon-pon. Ini desa paling dekat dengan Bandara Adi Sumarmo. Bahkan saya sampaikan Pak Lurah Kenteng niki sambene niki pengusaha di bidang tadi pon-pon. Jadi dia pengusaha termasuk sudah besar ini. Karena beliau kalau kirim jahe, kirim miri apa itu pakai tronton itu. Ini Pak Lurah Kenteng. Jadi sambene itu seperti itu. Kemudian ini adalah Pak Lurah Potronayan, namanya Pak Iksan SAG, yang berbatasan juga dengan Kenteng. Secara umum tadi saya sampaikan memang pertanian dan perdagangan, juga daerah penghasil sayuran, kemudian juga tadi ada empon-empon juga. Dekat juga dengan Bandara Adi Sumarmo di Boyolali. Kemudian berikutnya ini Desa Sembungan. Ini Pak Lurahnya namanya Pak Sugianto Esos. Ini sudah 2 periode beliau menjabat lurah. Kalau Pak Kenteng tadi sudah 3 periode. Kemudian Pak Potronayan itu baru 1 periode. Pak Sembungan, Pak Sugianto ini sudah 2 periode. Secara umum adalah pertanian dan juga perdagangan. Lah di Desa Sembungan ini adalah salah satu desa sentra industri perkayuan atau mebel. Jadi nanti adik-adik mahasiswa kalau masuk di Desa Sembungan, ini sebagian besar penduduknya tukang. Jadi usaha industri di bidang perkayuan nanti bisa dilihat. Jadi nanti banyak sekali atau sebagian besar penduduknya memang berusaha di bidang perkayuan, terutama kayu jati. Jadi ada mebler dan lain sebagainya. Ini di Desa Sembungan. Kemudian ini Desa Jeron, tadi saya sampaikan, desa yang paling timur. Ini Pak Lurahnya, namanya Pak Joko Supono ST. Desa yang berbatasan dengan wilayah kecamatan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Ini secara umum juga pertanian dan perdagangan. Ini juga desa sebagai sentra industri perkayuan juga atau mebel. Sama, mirip dengan Desa Sembungan tadi. Jadi ini sebagian besar warganya berusaha di bidang perkayuan. Kemudian di sini juga ada grup kesenian yaitu grup Treyok Ponorogo. Kemudian berikutnya adalah Desa Ketidang, ini Pak Suparmin namanya, Pak Lurahnya, sudah sepuh. Ini sudah menjabat lurah selama 3 periode juga. Jadi Desa Ketidang ini sejarahnya dulu gabungan 2 desa, jadi yang dijadikan 1 desa. Jadi
dulu ada Desa Ketitang dan Desa Kelayutan, kemudian digabung jadi satu, yaitu menjadi Desa Ketitang. Ini potensinya potensi pertanian. Karena kalau di Desa Ketitang ini memperoleh irigasi teknis yang tidak mati setiap hari. Jadi dari Sungai Cemoro. Jadi ini bisa mengairi sawah di wilayah Desa Ketitang ini. Sehingga kalau di Desa Ketitang itu bisa 3 kali masa tanam setiap tahunnya. Selain itu juga sebagai sentra industri perkayuan dan juga mebel. Kemudian di desa ini yang agak unik, nanti kalau adik-adik menemui itu yaitu ada kelompok ibu-ibu yang membuat tarangan ya, tarangan. Tarangan itu tempat untuk apa ya, bertelur atau menetaskan seperti ayam, kemudian bebek, kemudian burung dan lain sebagainya. Itu nanti ada, nanti jadi itu dijual sampai kemana-mana. Dibuat dari bahan jerami, tapi dibuat bagus, dikemas bagus itu nanti terus dijual. Jadi untuk tarangan gitu. Nanti silakan nanti kalau masuk di Desa Ketitang untuk dilihat. Jadi mungkin nanti bisa dibantu kelompok-kelompok ini di bidang pemasaran. Meskipun sampai dengan saat ini sudah ada atau pemasarannya sudah lancar karena sudah ada langganan yang tiap harinya ambil. Itu Desa Ketitang. Kemudian ini Desa Rembun. Ini berbatasan juga dengan Ketitang, hanya bersebelahan. Secara umum memang pertanian dan perdagangan. Kemudian di sini ada sentra industri jamu. Jadi di Desa Rembun itu nanti ada masyarakat yang membuat jamu. Kemudian wedang uwuh dan lain sebagainya. Bahkan Pak Lurahnya ini, Pak Warno ini pengusaha jamu juga. Bahkan sampai dikirim sampai ke luar Pulau Jawa. Ini juga sebagai sentra tanaman empon-empon juga kalau di wilayah Rembun. Jadi Rembun ini juga salah satu desa yang memperoleh irigasi teknis selain Ketitang tadi. Jadi makanya pertaniannya khususnya padi maju di Desa Rembun ini. Kemudian lapangannya bagus juga, sudah punya jogging track. Jadi lapangannya itu kalau lapangan desa itu kecil, agak kecil, jadi hanya mini soccer. Tetapi di pinggirnya sudah dikasih jogging track, jadi itu rame kalau setiap harinya. Sore itu banyak sekali dipergunakan untuk olahraga. Sama tadi yang seperti di Desa Potronayan itu juga sama. Lapangannya sudah dikasih jogging track sehingga nanti bisa untuk olahraga dari warga masyarakat. Kemudian ini adalah Desa Guli. Namanya Pak Eko Fahrudin. Kepala desanya Eko Fahrudin SSI. Ini beliau ini lulusan UGM. Sarjana ilmu kimia kalau nggak keliru. Malah jadi lurah. Secara umum adalah pertanian dan perdagangan. Ini juga sama kalau di Desa Guli itu industri kayu dan mebel juga. Jadi industri kayu dan mebel memang ada 4 atau 5 desa di wilayah Kecamatan Nogosari. Dan kemudian ini tadi saya sampaikan ada beras merah Arumba. Ini dihasilkan dari wilayah Desa Guli ini. Kemudian ini adalah Desa Tegalgiri. Ini lurah kepala desa namanya Pak Ngateman. Beliau sudah 2 periode menjabat. Kalau Guli tadi baru 1 kali, kemudian tadi Rembun itu sudah 3 periode.
Ketidang juga sudah 3 periode. Pak Ngatman ini juga sebagai Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Nogosari. Secara umum ini adalah pertanian dan perdagangan, juga ada empon-empon. Lah, tadi saya sampaikan bahwa Desa Galgiri ini tadi ada kelengkeng. Nanti monggo, nanti kalau memang mau lihat kebun kelengkengnya di wilayah Desa Tegalgiri ini. Kemudian di Tegalgiri ini juga ada galian C yang sampai dengan saat ini masih aktif diusahakan, yaitu untuk tanah uruk. Dan ini Pak Lurah Bendo, namanya Pak Samsi DSE. Kalau Bendo ini desa terkecil di wilayah Kecamatan Nogosari, desa paling kecil. Secara umum pertanian dan cenderung ke lahan kering. Lahan kering. Jadi termasuk juga sebagian dari Galgiri ini juga lahan kering, termasuk juga di desa Bendo ini. Ini ada SMK Nogosari, SMA Negeri 1 Nogosari, lokasinya di desa Bendo ini. Kemudian ini adalah desa Keyongan, desa terbesar di wilayah Kecamatan Nogosari. Kepala desa namanya Pak Sutresno. Ini bringosnya nyerpepeng seperti ini. Ini beliau pensiunan TNI, pensiunan dan ramil, nyalon jadi kepala desa dan alhamdulillah jadi. Ini juga wilayahnya cenderung kering, jadi pertanian kering. Secara umum yang pertanian dan perdagangan juga, kemudian tanaman jamu, pon-pon, kemudian di sini ada juga sanggar seni budaya, sanggar reok. Kemudian ini Pak Kepala Desa Pojok atau Desa Pojok. Kepala desa namanya Pak Fitrianto. Ini juga pertanian lahan kering, jarang yang tidak dapat irigasi teknis. Potensinya sama pertanian dan perdagangan, kemudian juga ada produksi empon-empon. Dan di sini kalau di desa pojok itu, kalau saya bisa mengatakan ini desa yang warganya cenderung ke arah seni, arah seni. Jadi di sini nanti ada sanggareok, kemudian ada pertanian, bahkan kemarin memetri budaya itu ada kirab budaya dan sebagainya. Ini diselenggarakan di desa pojok ini setiap tahun. Jadi kalau di Kecamatan Banyudono tadi ada kirab apem, keong mas dan lain sebagainya. Kalau di desa pojok ini ada kirab juga, kirab budaya juga dalam rangka bersih desa. Kemudian terakhir, belum terakhir ya ini. Ini Desa Nglonggong. Ini ibu kota Kecamatan Nogosari. Pak Lurahnya namanya Pak Mulyono. Ini juga cenderung pertanian lahan kering. Kemudian tadi saya sampaikan ada wisata religi yaitu makam Mbah Dudo dan makam Kiai Jangkung. Ini desa yang lumayan karena ini ibu kota kecamatan. Di sini ada nanti di Desa Ngelonggong itu sudah ada waterboom, potensi wisata juga. Kemudian lapangan bolanya juga sudah dikasih jogging track. Depan kecamatan persis lapangan bolanya, sehingga kami kalau olahraga ya juga di situ, kegiatan-kegiatan upacara yang bersifatnya besar juga di situ. Kemudian selain itu potensinya di wilayah Desa Ngelonggong ini ada sekolah bola voli yang sudah bagus. Siswa sekolahnya itu sekitar 300-an orang, yaitu sekolah bola voli Abimanyu namanya. Itu miliknya sekarang posisi beliaunya menjadi Kapolres di daerah
Sulawesi, tapi asli orang Gelonggong dan mendirikan sekolah voli namanya Abimanyu. Ini desa terakhir di wilayah Kecamatan Nogosari, yaitu Desa Pulutan. Ini Bu Lurahnya namanya Bu Giarti. Beliau baru sekali menjabat. Kalau Gelonggong tadi udah 2 periode. Kalau Bu Pulutan ini sekali menjabat dulu melalui proses pengganti antar waktu. Jadi dulu yang jadi kepala desa adalah suaminya dan sekarang beliau Bu Giarti ini telah kepilih di Pilkades antar waktu. Secara umum memang pertanian dan perdagangan ini juga wilayah pertanian lahan kering. Kemudian di sini juga ada potensi galian C juga, yaitu untuk tanah uruk. Itu adalah potensi dari 13 desa yang ada di wilayah Kecamatan Nogosari. Kemudian tadi eh, untuk penduduk rentan di wilayah Kecamatan Nogosari, disabilitasnya di wilayah Kecamatan Nogosari itu ada 113 orang. Nah, ini nanti monggo, ini tersebar di 13 desa. Kemudian tadi disampaikan juga seperti ngemplak, ini setiap hari juga dapat permakanan, yaitu untuk permakanan lansia dan disabilitas. Jadi disabilitasnya 113 orang. Kemudian yang lansianya, ini data lansia yang mendapat permakanan setiap harinya itu 142 KPM. Jadi itu penduduk rentan. Kemudian juga eh, data ODGJ. ODGJ di wilayah Kecamatan Nogosari itu jumlahnya 308 eh mohon maaf ini yang disabilitas. Disabilitas sekecamatan Nogosari adalah 380 orang, tetapi yang mendapat permakanan baru tadi sekitar 140 berapa tadi. Jadi belum semua kesentuh karena ini jatah dari pemerintah pusat. Kemudian Bapak Ibu dan adik-adik semua, di wilayah Kecamatan Nogosari itu sudah ada 4 desa yang dikategorikan desa mandiri, yaitu Desa Nglonggong, kemudian Desa Jeron, kemudian Desa Pojok dan Desa Ketitang. Jadi ini menurut penilaian teman-teman pendamping melalui Kementerian Desa kemarin dinilai itu ada 4 desa yang sudah masuk wilayah desa mandiri. Kemudian di Kecamatan Nogosari itu ada 9 titik SPPG atau makan bergizi gratis. Tapi dari 9 titik itu yang sudah running atau sudah melaksanakan makan bergizi gratis itu ada 4 titik. Yaitu di Desa Rembun, kemudian di Desa Guli, kemudian Desa Nglonggong dan Desa Pulutan. Jadi sementara 4 titik SPPG ini mengcover di seluruh anak didik dan pondok pesantren yang ada di wilayah Kecamatan Nogosari. Demikian potensi wilayah Kecamatan Nogosari yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Dan apabila kami dalam menyampaikan potensi ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Untuk berikutnya teman-teman kita buka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, mungkin Bapak penanya terlebih dahulu.
Silakan teman-teman yang akan KKN di Kecamatan Nogosari dipersilahkan. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Sambil Nanti menunggu bisa langsung Pak. terjun ke masyarakat. Siap Bapak. Mungkin kalau ada kegiatan dari masa KKN Bapak dari tahun-tahun sebelumnya yang sekiranya perlu dilanjutkan atau yang lebih baik diganti gitu, mungkin ada rekomendasi dari Bapak Camat. Gitu. Oke, terima kasih. Saya jabat camat di Kecamatan Nogosari baru 6 bulan. Sehingga kami belum tahu juga pelaksanaan KKN tahun-tahun kemarin. Tetapi info yang kami terima di tahun 2024 kemarin di wilayah Kecamatan Nogosari memang tidak menjadi lokus KKN. Tetapi saya berharap dari teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, karena ini KKN-nya kan temanya pemberdayaan. Monggo nanti silahkan sesuai dengan ilmu dari adik-adik semua. Ini dibantu masyarakat tempat adik-adik KKN sekiranya perlu untuk dikembangkan dan lain sebagainya. Bahkan potensi-potensi desa yang bisa atau perlu dikembangkan, nanti monggo saya minta bantuannya. Jadi kalau di wilayah Kecamatan Nogosari ya potensinya tadi memang sebagian besar di wilayah tertentu itu adalah eh, industri kayu, perkayuan. Itu hampir setiap kakak itu berusaha di bidang perkayuan. Kalau di desa Jeron, Sembungan, Guli dan sebagainya itu. Kemudian potensi-potensi yang lain monggo teman-teman untuk dicermati. Mungkin nanti agrowisata untuk kelengkeng ini bisa dibuka di di wilayah desa Galgiri tadi. Karena ini baru, jadi kalau panen kelengkeng itu sudah ada pembelinya. Jadi tidak perlu belum dikembangkan menjadi potensi wisata seperti di daerah mana ya kalau di utara itu. Pati atau berapa gimana itu ya? Yang agrowisata kelengkeng itu. Tapi kalau di wilayah Galgiri memang belum. Kemudian kalau yang potensi berikutnya Lampon-Pon ini memang besar, tetapi memang ini sudah ditangkap oleh beberapa pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah Kecamatan Nogosari. Jadi ini ada, makanya tadi saya sampaikan ada Pak Lurah sing sambene bisnis pon-pon, kemudian bisnis jamu dan lain sebagainya. Oke, gitu Mas. Baik, terima kasih Bapak. Itu dari teman-teman mahasiswa, sekiranya nanti ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke uh, Pak Camat atau dari pihak desa nanti ketika survei gitu. Gitu nggih Bapak, nanti sekiranya dari mahasiswa kami akan melakukan survei ke Siap, Kecamatan Nogosari dan kecamatan-kecamatan lainnya untuk lebih memperdalam terkait potensi desa, lalu nanti akan diterapkan di program KKN di Februari 2026. siap. Bahkan kemarin kita terima dari UNS juga yang dari Fakultas apa ya yang perencanaan kota. Itu Tata kota nih Bapak. ya tata kota itu ke Kecamatan Nogosari untuk apa ya membuat apa ya ke kelompok itu desain. Oke. Kemarin udah kita terima juga. Oke. Oke, semoga dengan KKN ini nanti bisa sangat membantu warga dalam pelaksanaan eh, berusaha ataupun yang lain. Gitu nih Bapak. Amin. Oke, baik terima kasih Bapak Sarwanto atas waktunya. Izin untuk beralih ke ke materi berikutnya Bapak. Dan saya mohon izin ya karena ada kegiatan sehingga nanti saya nggak bisa mengikuti Zoom ini secara terus-menerus nih, Mas. Oke, Oke. tidak apa-apa Bapak. Oke, Kami siap. sangat berterima kasih sekali atas waktunya. Oke. Eh, baik teman-teman, kita beralih ke materi yang berikutnya, yaitu peran serta Muhammadiyah dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Banyudono, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Nogosari di Kabupaten Boyolali. Untuk yang akan disampaikan oleh PDM Boyolali, Bapak Dr. Andes Haji Ali Musan MAG MPDI MHMN. Kepada beliau dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
checking lebih dulu, bisa suara saya bisa didengar dari Terdengar teman-teman. jelas, Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Prof. Mas Ruki selaku Rektor Unimus, Pak Prof. Purnomo yang juga sebagai panitia atau ketua KKN di Unimus tahun 2026 ini, dan teman-teman semua dari Unimus di Camat Ngemplak, Nogo, seluruh teman-teman mahasiswa yang nanti di Boyolali, yaitu di Banyudono, Ngemplak, dan Nogosari yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersama-sama untuk merancangkan dan mendeskripsikan potensi di tiga daerah kecamatan di Boyolali dalam rangka untuk pembekalan persiapan kita Halo. Mohon maaf teman-teman, sepertinya sedang terkendala jaringan. Untuk Bapak Ahli Muson sepertinya ini keluar dari Zoom. Kita tunggu sebentar ya teman-teman.